Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah di tahun 2026 akan meneruskan sejumlah kesinambungan program prioritas nasional. Ya, salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam termasuk kewajiban eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksananya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Salah satu fokus pemerintah di tahun depan yakni penyempurnaan evaluasi mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana, Menko Erlangga menegaskan 90% eksportir siap menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, di mana kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE di dalam negeri telah mencapai 90%. Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor yang SDA. Sebelumnya sejak Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA di dalam negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di Bank Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengaku kebijakan penempatan devisa hasil ekspor selama ini tak mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia. Permasalahan inilah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE. Destri mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan mencapai 95%. Yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas falas itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa karena falas itu dipakai langsung di pasar falas domestik sebagai tambahan pasokan semata. Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan ataupun memenuhi PP itu cukup malah sangat tinggi ya, 95%. Jadi artinya seluruh ekspor dari ekspor dari DHSDA yang mereka terima itu masuk ke Reksus yang khusus memang untuk penempatan DHE SDA. Nah kemudian dari penempatan yang di Reksus tersebut, kalau kita lihat dari penggunaannya, memang untuk konversi itu majority. Jadi ada untuk konversi sekitar 78,2%. Jadi artinya dengan mereka melakukan konversi tentunya akan ada penambahan falas dolar dalam hal ini di pasar falas kita. Dan memang penambahan falas itu tidak langsung serta-merta akan meningkatkan cadangan devisa kita. Kenapa? Karena falas itu justru dipakai untuk menambah suplai falas. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut.
Sedikit Pak soal polemik utang WUS, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya-Adi, Widi Permana, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa membenarkan pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini, potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya, jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga, Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi enggak. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat, dan Jokowi menolak jika ada yang beranggapan WUSH mengalami kerugian. Terkait polemik utang WUSH yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar aksi konsolidasi menuntut kenaikan upah minimum sebesar 7,7% dan pengesahan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan agar dapat memicu peningkatan daya beli dan menaikkan perputaran ekonomi nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar aksi konsolidasi menuntut kenaikan upah minimum sebesar 7,7% dan pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan kenaikan upah buruh harus mencapai angka 7,77% agar dapat memicu peningkatan daya beli dan menaikkan perputaran ekonomi nasional. Said menjelaskan angka 7,77% merupakan hasil perhitungan yang rasional dan sesuai dengan formula yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, yaitu menggabungkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Selain itu, nilai tersebut juga merupakan hasil penyesuaian atau titik temu antara permintaan buruh yang awalnya 10,5% dan kesanggupan pemerintah di angka 6,5%. Kalau upah naik, daya beli naik. Kalau daya beli naik, barang-barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu dibeli, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 8% bisa dikejar. Tidak otomatis 8%, tapi bisa dikejar. Said juga berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan kenaikan upah minimum yang tunggal dan merata di seluruh daerah. Ia meyakini bahwa perusahaan sejatinya mampu memberikan upah dengan nilai tinggi kepada buruhnya. Tim Liputan IDX Channel.